kasih untuk waktunya. Oke. Sana makin sudah bisa dia mulai Bapak nggih? Nggih. Sudah. Nggih, terus mulai Pak. Nggih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Masih semangat hari ini anak-anak? Ya, masih semangat Pak Guru. Oh, nggih. Semoga kebahagiaan datang dari segala penjuru. Sebelum kegiatan kita dimulai, mari bersama-sama menghaturkan puja pangandalu. Kawitin antuk Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak rasanya kok loyo sekali. Sekarang Bapak akan berikan semangat dulu ya. Apabila Bapak mengatakan selamat pagi, ya, anak-anak jawab pagi, 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 yes. Sudah siap anak-anak? Sudah. Bagaimana sudah siap? Sudah Pak Iya. Guru. Pak ulangi, apabila Bapak bilang selamat pagi anak-anak, anak-anak jawab pagi, 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 yes. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Yes. Terima kasih. Untuk hari ini Bapak akan absensi dulu, ya. Kira-kira semua pada hadir ya. Untuk Inyoman Widiantari Suprapti ada? Angkat tangan coba. Oh iya. Terus Inenga Dharma Arianta ada? Inenga Dharma Arianta? Ada Pak Guru. Oh Ada, iya. Pak Guru, ada. Hadir iya. Baik. Hari ini berarti anak-anak hadir semuanya ya. Bapak izin sebentar, mohon mengeningkan pikiran ya sejenak. Mari kita melakukan doa bersama ya melalui Amustikaran. Kawitin Om Narayana Om Saraswati Jaya. Sudah, silakan duduk dengan tenang. Untuk hari ini Bapak minta maaf sebelumnya ya, karena tadi begitu Bapak mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba tetangga ribut. Ya. Meributkan tentang apa? Tentang beda persepsi antara ayah, ibu, dan anak. Ayah mengatakan bahwa dirinya adalah paling benar. Karena apa? Karena dia itu menjadi kepala keluarga. Terus ibu juga mengaku dirinya bahwa paling benar. Karena apa? Ya, karena ibu merasa menyajikan makanan setiap hari. Terus satu lagi, anak-anak juga menyatakan dirinya paling benar. Karena apa? Karena mungkin sudah sekolah tinggi, sehingga kedua orang tuanya itu dianggap tidak benar. Nah, apabila kita menemukan hal-hal seperti itu, terus bagaimana cara kita bisa mencapai suatu kebahagiaan atau keharmonisan pada rumah tangga kita? Tidak bisa kan? Ya. Tidak bisa kan? Iya, betul Pak Guru. Ya, pasti tidak bisa. Terus mengingat karena Bapak merasa bertugas untuk melaksanakan tugas mengajar anak-anak, sehingga Bapak pergi begitu saja, terus di sana sudah ada juga yang mendampingi atau mengetengahi permasalahan, adalah Bapak Kepala di sana ya, sehingga Bapak begitu pergi entah bagaimana kejadiannya selanjutnya Bapak kurang tahu. Baik, untuk itu Bapak minta maaf ya, sekali lagi Bapak minta maaf kepada anak-anak atas keterlambatan barang 10 ataupun 15 menit. Baik, untuk hari ini
Bapak akan membahas atau memberikan pelajaran tentang keluarga Sukinah. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu keluarga Sukinah? Ya, lebih jelasnya, Bapak Belum Pak akan Guru. berikan slide slide. Sebentar dulu ya. Ya, yuk. Sabar dulu anak-anak ya. Ya Pak Guru. Bagaimana tampilannya kelihatan anak-anak? Ya sudah Pak Guru, sudah kelihatan. Bentar dulu ya. Bentar dulu anak-anak. Kok tulisannya Korea udah Terlihat dengan jelas di sana anak-anak? Sudah Pak Guru. Bisa dilihat? Bisa Pak Guru. aduh gini. Konsepnya Bikin. Kamu Baik, pada pembahasan ini seperti apa yang Bapak katakan tadi, kita akan membahas tentang keluarga Sukinah ya. Intinya adalah yang pertama kita membahas tentang pengertian hakikat daripada keluarga Sukinah. Selanjutnya yaitu keluarga Sukinah berdasarkan agama Hindu, dan selanjutnya adalah tujuan daripada wiwaha. Ya. Kalau kita berbicara tentang keluarga Sukinah, ya, kita berbicara tentang hakikatnya ada 4 tahapan atau jenjang kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Ya. Catur asrama itu ya tiada lain adalah Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Wanaprasta asrama, dan Biksuka asrama atau juga disebut dengan Sannyasin. Sudah? Tahap pertama itu adalah Brahmacari asrama, yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang tahu apa yang kita harus lakukan apabila kita di masa Brahmacari. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Tidak ya? Belum Pak Guru. Belum. Iya, akan lanjutkan. Pada masa Brahmacari itu adalah tahap taat terhadap aturan-aturan. Ya, seperti halnya taat terhadap tata tertib di sekolah, taat terhadap waktu atau waktu, taat terhadap aturan-aturan yang ada di lembaga atau lembaga SMK Negeri 1 Manggis. Apabila kalian mampu melaksanakan itu, nanti kalian akan tidak ada masalah pada lembaga bersangkutan. Sudah? Ya. Baik, kita akan lanjutkan tahap yang kedua adalah masa Grahasta. Masa Grahasta itu adalah masa hidup berumah tangga. Ya. Masa hidup berumah tangga, ya. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah banyaknya tuntutan-tuntutan hidup. Ya, tiada lain adalah triboga, baik itu boga, boga, dan juga pariboga. Di samping juga pendidikan. Sudah, kita lanjut ke tahap yang ketiga adalah wanaprasta.
yaitu mulai belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi. Ya, di sini dapat kita ketahui apabila kita beranjak ke wanaprastha, mulai kita belajar untuk menghindari hal-hal kemewahan. Sudah. Lanjut yang nomor 4 adalah Visuddha atau Sannyasin, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan kerohanian kepada umat dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Melalui apa? Ada yang tahu anak-anak? Melalui apa kita mengabdikan diri? Ada yang tahu? Melalui sembahyang, Pak Guru. Ya, melalui sembahyang. Selain itu, Membersihkan tempat suci, Pak Guru. ya, betul. Bapak tambahkan dikit ya. Melalui apa? Brata, yoga, dan semedi. Sudah? Ya, nanti kita Bapak lebih jelaskan lagi ya. Terus kalau kita berbicara tentang hakikat atau keluarga suci, maka kita banyak berbicara tentang grahasta asrama. Tiada lain adalah perkawinan. Ya. Perkawinan atau wiwaha bersifat sakral dan wajib hukumnya yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah umur. Artinya, yang dimaksud dengan bersifat sakral itu adalah upacara yang dilaksanakan melalui ritual. Ada lain, ya, seperti halnya upacara biokaon, upacara Parayasitu, upacara Durmengala, dan juga upacara Pekalakalan. Itu. Sehingga itu disebut dengan sakral. Apa tujuan upacara Pekalakalan, baik itu Parayasitu, Durmengala? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Untuk membersihkan diri, Pak Guru. Betul, bagus sekali. Untuk membersihkan diri atau menyucikan diri. Bapak tambahkan lagi dikit. Tiada lain adalah pembersihan Sukla dan Swandika. Atau Kamebang dengan Kame dan Kame. Nah, itu ya. Kamebang dan Kamepeta. Sehingga bisa mencapai atau sehingga bisa menjadi anak yang suputra. Itu kan? Terus pertanyaan Bapak, apabila hubungan seksual tanpa dibarengi dengan upacara pekalakalan, apa yang terjadi? Nanti dia melahirkan anak berniat, Guru. Wah, betul itu. Ya, dalam sastra itu dikatakan bahwa itu disebut kame kapragan, atau dia lahir menjadi rare diadiu. Itu ya. Sudah? Pak lanjutkan. Pak Guru. Perkawinan menurut undang-undang itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dapat kita rangkum dalam agama Hindu ini adalah upacara pawiwahan atau disebut dengan pawidiwidyanaan. Boleh Bapak lanjutkan? Boleh Pak Guru. Ya, kita lanjut ke pasal 2. Menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, di sini kita
berbicara dengan sah dan tidaknya suatu perkawinan menurut hukum. Itu ya. Kalau kita di Hindu, ya, terkait dengan sah dan tidaknya ada yang disebut dengan upacara, yaitu upacara menjauman atau upacara mesrah. Ada yang tahu apa itu upacara menjauman? Ada yang tahu anak-anak? Upacara yang dilakukan untuk upacara yang dilakukan untuk mengabadikan dirinya baik sekali maupun sekali. Oh ya, Bapak tambahkan dikit ya. Menjauman itu berasal dari kata jarum. Intinya adalah merajut. Di sini dapat kita ketahui bahwa merajut hubungan antara purusa dengan perdana atau mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Itu ya, merajut, menjalin. Itu ya. Sudah itu kalau mesrah, ya, mesrah, makna daripada mesrah itu kan menyerahkan ya. Biasanya apa yang dibawa oleh pihak purusa ke perdana pada saat mesrah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Pak Guru. Oh tidak, kalau tidak, yang dibawa itu adalah tipat dan bantal. Ya, tipat itu adalah melambangkan perdana, sedangkan bantal itu melambangkan purusa, sehingga membawa tipat bantal. Itu ya. Terus disaksikan oleh triupa saksi. Tahu anak-anak triupa saksi? Tahu, Pak Guru. Ya, apa saja itu triupa saksi? Ada manusia saksi, ada dewa saksi, dan ada Buddha saksi. Ya. Dari manusia saksi tidak terlepas pada purusa dan perdana itu menghadirkan kliang adat dan kliang dinas dengan bukti pendandatanganan sehingga perkawinan menjadi sah. Itu ya. Sudah itu dewa saksi dengan mengaturkan minimal pras pejati kemerajaan. Dan yang butuh saksinya itu adalah meyakini bahwa setiap ada upacara akan hadir juga sang Buddha. Boleh Bapak lanjutkan? Ya, boleh Pak Guru. Oh iya, Bapak akan lanjutkan ya. Pandangan pengertian perkawinan menurut agama Hindu bahwa perkawinan bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis. Di sini maksudnya bukan sekedar hubungan seksual saja, namun merupakan suatu peningkatan hasil yang berdasarkan atas hukum. Di sini ada aturan-aturan tertentu terkait dengan aturan agama. Karena wiwaha merupakan upacara yang bersifat sakral. Yang dimaksud dengan sakral adalah ada ritualnya. Sudah itu dan wajib dilaksanakan apabila dia itu sudah berumur untuk mencapai tujuan wiwaha, yaitu membentuk keluarga yang sukinah atau keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga sukinah sering juga disebut dengan keluarga yang sejahtera. Menurut pandangan itu, keluarga dikatakan keluarga sukinah apabila sudah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana yang berkecukupan. Baik, Bapak akan lanjutkan dulu ya. Iya, Pak Guru. Penting dalam membangun keluarga sukinah. Nomor 1, semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama terhadap keluarga sukinah. Di sini dapat kita ketahui
bahwa setiap orang tentu memiliki persepsi yang berbeda, sehingga kita harus berusaha untuk menyatukan persepsi agar kita bisa mencapai keluarga yang yang tadi ya, sehingga itu tidak bisa mencapai suatu keluarga yang bahagia ataupun keluarga sakinah. Yang nomor 2, kemauan bersama untuk mewujudkannya dengan tindakan yang nyata. Artinya, seorang suami istri dan anak-anaknya harus memiliki kesadaran dalam melakukan suatu hal yang baik untuk membangun keluarga yang sejahtera. Yang nomor 3, semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya. Di sini dapat diartikan seorang suami istri dan anak-anaknya mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga dan berusaha memelihara ketenangan. Sudah? Dari apa yang Bapak paparkan, ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada. Iya, baik. Bapak akan lanjutkan ya. Dalam masa berumah tangga, ada 3 tujuan hidup sebagai landasan yang harus dilaksanakan. Tiada lain adalah dharma, karta, dan kama. Dharma yaitu aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara. Ya, di sini dapat kita ketahui apabila kita sudah berumah tangga, ya, maka kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dharma agama dan dharma negara, seperti ada upacara di Pura Kahyangan, baik itu dalam Pusdah dan Balai Agung, wajar kita harus, bukan wajar lagi, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban melalui najah. Itu dharma. Ya, kalau dharma negaranya, apabila ada sosialisasi tentang pilkada misalnya, ya, sudah itu ada sosialisasi tentang akte perkawinan atau akte kelahiran misalnya, kita wajib untuk menghadiri karena kita merasa bahwa sudah berkeluarga. Terus lanjut Bapak lanjut ke yaitu segala kebutuhan rumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan berupa materi dan pengetahuan. Ya. Apabila kita sudah masuk ke berkeluarga, maka kita harus mampu memenuhi kebutuhan materi yang berupa sandang, pangan, dan papan serta dengan pendidikan. Maka pada saat inilah ya kita banyak sekali mengeluarkan biaya-biaya untuk kebutuhan hidup keluarga. Ya, terus yang terakhir adalah kama, yaitu rasa kenikmatan yang telah diterima dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini kita harus mampu mengisi hawa nafsu atau keinginan yang sesuai dengan agama, ajaran-ajaran agama. Ya, sudah baik berupa sepeda motor, misalnya alat transportasi, harus kita mampu, karena itu pakai kepentingan untuk bagaimana bisa melancarkan kehidupan pada masa itu. Sudah, baik, akan lanjutkan ya. Adapun tolak ukur keberhasilan di dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Yang pertama adalah kecintaan. Ada anak-anak yang mau membantu diri Bapak terkait dengan kecintaan? Ada?
Bagaimana tidak ada? Ya. Baik. Terkait dengan kecintaan, mencintai keluarga dengan tidak memelihara tidak melihat kekurangan dan kelebihan hal dan mau menerima dalam keadaan ini. Ya, pada waktu kita masih bajang teruno, sudah pasti istri kita kan cantik. Ya, sudah dia punya anak 2, barang 3, sudah pasti dia mulai tua. Ya, maka dari itu kita sadari, karena kita merasa sudah bersuami istri, harus kita mencintai kendati pun dia itu wajahnya sudah agak sedikit keriput dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Terus selanjutnya, kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa. Maksudnya di sini, untuk mencapai suatu kegembiraan, perangilah kemarahan. Dengan demikian, kegembiraan selalu diusahakan oleh seseorang yang sudah tentu berdasarkan atas dharma. Yang nomor 3 itu adalah kepuasan. Was ya. Kalau kepuasan itu pasti harus kita bersyukur, ya enggak? Harus kita bersyukur. Dengan demikian, dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang telah dicapai, maka akan dapat memberikan suatu kepuasan. Seperti halnya bersyukur terhadap harta yang diperoleh. Bersyukur terhadap makanan yang disajikan dan sebagainya. Ya, melalui rasa syukur, Bapak yakin seseorang akan mendapatkan suatu kepuasan. Terus selanjutnya kedamaian. Ya. Terkait dengan kedamaian, sering Bapak temukan orang tua marah kepada anaknya. Sebenarnya orang tua bukan benci kepada anaknya, tetapi keinginan orang tua anaknya agar sukses. Orang bijak mengatakan, Norana sih mang alueh ne atanaya. Artinya, tidak ada cinta kasih yang melebihi kasih orang tua kepada anaknya. Carilah kebahagiaan hati dalam dinamika kehidupan bersama. Selanjutnya, ya, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ya, yaitu yang pertama, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, sejahtera kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah Bapak paparkan itu. Terus yang kedua, melahirkan keturunan atau anak suputra untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang sebagai kelanjutan siklus kelanjutan keluarga, karena anak atau keturunannya merupakan pelita kehidupan. Selanjutnya yang nomor 3, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandasi atas dharma. Tadi juga sudah dibahas itu. Sudah itu membina rumah tangga dan masyarakat, sudah pasti ya. Karena apabila kita sudah berumah tangga, ya, kita masuk ke masa gerahasta, bagaimana kita bisa mencapai suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, melaksanakan yadnya atau melaksanakan pancayatnya. Terus tadi Bapak sudah memaparkan ya, apa yang Bapak paparkan mungkin ada kurang,
boleh kalian baca buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti lebih lanjut. Yang mungkin anak-anak sudah mengertikah anak-anak gitu dulu, Bapak bertanya dulu. Sudah mengerti anak-anak apa belum? Ayo. Halo. Hai, halo. Sudah mengerti anak-anak apa belum? Halo. Bagaimana? Sudah, Pak Guru. Oh iya. Baik, yang hanya itu yang bisa Bapak paparkan pada pertemuan hari ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah satu, keluarga Sukinah adalah keluarga yang bahagia baik secara jasmani dan rohani. Yang kedua, apabila kita mampu melaksanakan rumah tangga berdasarkan atas dharma, arta dan kama, maka pasti akan mencapai suatu moksa, ya, atau kebahagiaan di dalam keluarga, ya, yang disebut dengan keluarga Sukinah. Terus ditekat himbauan Bapak kepada kalian anak-anak, ya, jangan dulu cepat-cepat pacaran itu, ya, mengingat di masa brahmacari ini, ya, adalah masa menuntut ilmu. Rajin-rajinlah kalian belajar, taati aturan-aturan lembaga, sehingga apabila kalian masuk ke masa grahasta, ya, maka anak-anak Bapak yakin tidak akan kelabakan. Terus yang terakhir, ya, Bapak akan berikan tugas, ya, silakan kalian jawab pertanyaan ini pada buku latihan. Sudah itu foto, share, kirim ke grup WA paling lambat jam 13. Apabila kalian tidak mau mengirim atau mengumpul, sudah pasti Bapak tidak akan kasih anak-anak nilai. Ya, silakan catat anak-anak. Soal yang nomor 1, apakah perkawinan atau wiwaha itu? Yang nomor 2, mengapa seseorang wajib melaksanakan perkawinan atau wiwaha? Yang nomor 3, apakah yang dimaksud dengan keluarga Sukinah? Jelaskan. Yang nomor 4, mengapa seseorang wajib menempuh hidup sebagai keluarga Sukinah? Jelaskan. Dan yang terakhir, apakah tujuan seseorang melaksanakan perkawinan atau wiwaha? Ingat, Bapak ingatkan lagi, tolong itu dibuat pada buku latihan. Sudah itu foto, kirim ke WA group paling lambat jam 13.00. Baik, ya. Hanya itu mungkin pada pertemuan hari ini, ya, kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Mungkin pada pertemuan hari ini ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan di hati anak-anak, ya. Bapak manusia biasa, orang bijak mengatakan tanhan wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sekali lagi Bapak minta maaf. Ya, Bapak akan akhiri dengan ngaturan paramesuksema dan juga paramesanti. Ngiring kawitin antuk. Om Dewa Paranmo Sintia sudah memsuaku. Om Santi Santi Santi. Om